Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3, 4, dan 5. Tolong disimak yang baik ya anak-anak video pembelajarannya agar kalian dapat mengerti. Nah, sekarang masihkah kalian ingat tentang kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan biasanya menggunakan kata tidak, maaf, lain kali ya, dan terima kasih. Dalam kalimat penolakan, kalian juga harus mengucapkannya dengan sopan dan tidak boleh kasar ya anak-anak. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 171. Di situ, coba kalian amati gambar dan percakapan. Di dalam buku kalian dapat menemukan apa saja kalimat penolakannya. Yang pertama, lain kali saja ya ikutnya, soalnya kakekku hari ini datang ke rumah. Itu termasuk kalimat penolakan. Yang kedua, tidak mau kakak sudah kenyang. Yang ketiga, maaf Jono, aku tidak bisa ikut main, kakiku masih cedera. Selanjutnya, kakak tidak mau banyak minum. Itu termasuk kalimat penolakan. Adapun contoh lain kalimat penolakan adalah yang pertama, saya tidak suka main sepak bola. Yang kedua, terima kasih tawarannya, tapi saya sudah kenyang. Yang ketiga, maaf, saya tidak bisa membantumu. Yang keempat, saya tidak mau ikut main bersama kalian. Yang kelima, maaf, lain kali saja ya saya mampirnya. Nah anak-anak, jadi inilah contoh-contoh kalimat penolakan. Semoga kalian dapat mengerti yang mana termasuk kalimat penolakan. Selanjutnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Diperhatikan ya, ini ada contoh soal. Yang pertama, Sofia mempunyai 177 permen. Ayah Sofia memberikan 88 permen lagi kepada Sofia. Sofia memberikan sebanyak 112 permen kepada teman-teman di panti asuhan. Berapa sisa permen yang Sofia miliki? Nah, coba kalian perhatikan penyelesaiannya ya. Jumlah permen Sofia sebanyak 177 buah permen, ditambah 88 permen. Kemudian, Sofia memberikan 112 permen kepada teman-temannya. Jadi, 177 ditambah 88 dikurang 112 sama dengan begini caranya. 177 itu jumlah permen Sofia. Kemudian ada tambahan permen sebanyak 88, jadi ditambah 88. Kemudian Sofia memberikan kepada teman-teman sebanyak 112. Berapakah jumlahnya? Coba kalian perhatikan cara menghitungnya. 177 kita tambahkan atau jumlahkan dengan 88. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Kita tulis 5. Kemudian kita simpan 1 di puluhan. Jadi, kemudian kita tambahkan 1 ditambah 7 sama dengan 8. Kemudian kita tambahkan 8 lagi sama dengan 16. Kita tulis 6 satuannya. Puluhannya kita simpan lagi di sini di atas. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya jadi 268.
Kemudian hasil dari 265 ini kita kurangkan dengan 112. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, sisa permen Sofia adalah 153 permen. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Ayah Tigor mempunyai 314 buah rambutan. Ayah Tigor memberikan 229 buah rambutan kepada tetangga. Ayah Tigor membeli lagi 173 buah rambutan. Berapa jumlah rambutan yang dimiliki Ayah Tigor? Cara penyelesaiannya seperti ini ya anak-anak. Buah rambutan Ayah Tigor 314 buah. Ayah Tigor memberikan 229 rambutan kepada tetangga. Kemudian ayah membeli lagi 173 buah. Jadi, 314 dikurang 229 ditambah 173 sama dengan 314 itu buah rambutan Ayah Tigor. Kemudian diberikan kepada tetangga sebanyak 229. Kemudian ada tambahan lagi sebanyak 173. Cara penyelesaiannya seperti ini ya. 314 kita kurangkan 229. 4 dikurang 9 sama dengan berapa? 4 dikurang 9 kan tidak bisa, jadi kita pinjam di 1. Kita pinjam di puluhan, jadi 14. 14 dikurang 9 sama dengan 5. Karena 1 sudah dipinjam, jadi sisa 0. 0 dikurang 2 tidak bisa. Kita pinjam lagi di ratusan. Jadi kita pinjam di 300-an. Jadi 10. 10 kurang 2 sama dengan 8. Karena 300-an sudah dipinjam 1, jadi sisa 2. Jadi hasilnya 0. Jadi 314 dikurang 229 sama dengan 85. Kemudian 85 kita jumlahkan dengan 173. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kita simpan satuannya 5, kemudian kita simpan lagi 15, satunya kita simpan di ratusan. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 258. Seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi jumlah rambutan Ayah Tigor berjumlah 258. Selanjutnya kita belajar tentang nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Masihkah ingat kalian tentang bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, benar anak-anak. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Apa saja yang terdapat dalam nilai-nilai sila ketiga Pancasila? Sila ketiga dari Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mempunyai arti bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Caranya dengan mengembangkan sikap bangga dan cinta tanah air. Rela berkorban demi kepentingan bangsa, saling menghargai, bekerja sama, saling memaafkan, menjunjung tinggi persatuan, dan memperluas pergaulan di antara suku dan budaya daerah lain. Kemudian kita hindari sikap yang dapat memecah belah bangsa dan negara, seperti permusuhan, saling membenci, dan sebagainya. Adapun pengamalan sila ketiga Pancasila, ini gambarnya. Ini menunjukkan sikap bekerja sama. Nah, anak-anak, hidup rukun dalam masyarakat itu memang harus dijaga setiap waktu. Hal ini penting karena kerukunan adalah salah satu cara menjaga persatuan di antara kita, seperti yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila. Adapun contoh sikap menjaga kerukunan, yang pertama,
saling bertegur sapa dengan teman dan tetangga. Yang kedua, biasakan mengucapkan salam bila bertemu teman dan tetangga. Kemudian, ikut kerja bakti di lingkungan rumah. Seperti itu ya anak-anak. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat itu dengan jelas menunjukkan bahwa Allah menyuruh kaum muslimin yang beriman untuk bersatu. Mengapa mereka harus bersatu? Karena mereka sesungguhnya bersaudara. Jelaslah bahwa ukhuwah Islamiyah atau persatuan umat Islam itu adalah hal yang penting dan sangat dianjurkan. Sudah seharusnya kalian melakukan hal-hal yang berikut ini seperti saling menghormati dengan orang lain, mengutamakan perdamaian daripada permusuhan, kemudian menjalin silaturahmi dengan saudara dan teman. Jadi, tidak boleh saling bermusuhan dengan teman. Kita harus menjaga dan menjalin silaturahmi dengan saudara dan teman kita ya, anak-anak. Baiklah, selanjutnya coba kalian amati gambar di bawah ini. Kalian dapat lihat pada buku kalian halaman 179 dan 180. Coba kalian baca. Kita baca sama-sama ya. Suatu hari, warga kompleks perumahan Salman mengadakan gotong royong. Ketua RW mengajak warga bergotong royong membersihkan rumput liar di lapangan sepak bola. Lusa lapangan sepak bola akan dipakai untuk pertandingan sepak bola Piala RW. Pertandingan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Salman baru saja pulang dari acara gotong royong tersebut. Tidak lama kemudian, ayah pulang dari tugas kantor keluar kota. Ayah, aku mau cerita nih, kata Salman penuh semangat. Iya nak, pasti cerita seru nih. Tapi maaf, tidak sekarang ya. Ayah mau mandi dulu sebentar ya, kata ayah. Setelah mandi, ayah menghampiri Salman yang duduk di ruang tengah. Salman menceritakan keseruan gotong royong tadi. Salman senang deh ayah. Lapangan sepak bola sekarang sudah tampil cantik. Jelas Salman penuh semangat. Tampil cantik bagaimana nak? Tanya ayah penasaran. Rumput liarnya sudah dirapikan. Tempat duduk penonton juga sudah dicat ulang ya. Dipasang banyak umbul-umbul juga. Bahkan pedagang kaki lima disediakan tempat khusus. Wah, makin cantik deh ya, kata Salman. Ayah tampak senang dan tersenyum. Alhamdulillah, semua perbaikan itu adalah hasil musyawarah warga beberapa hari lalu. Saat musyawarah itu, warga mengajukan beberapa pendapat dan usulan. Kami sangat menghargai pendapat orang lain. Kemudian, pimpinan musyawarah memilih usulan terbaik untuk ditindaklanjuti pada kegiatan gotong royong hari ini, kata ayah ikut senang. Usulan warga itu termasuk menyediakan tempat untuk pedagang kaki lima ya, tanya Salman. Iya nak, kami juga peduli terhadap pedagang. Karena itu kami membantu mereka dengan menyediakan tempat khusus bagi mereka yang berdagang, jawab ayah. Subhanallah, hebat sekali ya, puji Salman. Salman sangat mengagumi ayah dan para pengurus RW lainnya. Soalnya, para pengurus RW ternyata juga ikut memikirkan kesejahteraan para pedagang kaki lima yang kebetulan warga di sekitar kediaman mereka. Salman semakin kagum saat mengingat kekompakan warga dalam melakukan gotong royong. Nah, anak-anak, dari bacaan di bawah ini dan bacaan yang kalian baca di buku, kita dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila keempat dan sila kelima. Apa saja perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Yang pertama, sila keempat Pancasila dalam bacaan tersebut yaitu bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi, apabila kita mempunyai masalah, sebaiknya kita
musyawarahkan terlebih dahulu agar masalah tersebut bisa cepat terselesaikan, seperti yang dilakukan Ayah Salman dan warganya. Kemudian, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bergotong royong. Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah. Yang ketiga, menghormati orang lain. Menghormati hak orang lain. Yang keempat, tidak bersikap boros dan suka bekerja keras. Yang kelima, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Selain itu, sila kelima juga harus mengajarkan kita untuk peduli terhadap kesusahan orang lain. Kita jangan bersikap egois, yakni mementingkan diri sendiri. Kita juga harus peduli terhadap kesusahan orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Orang-orang yang memiliki rasa belas kasih, maka akan dikasihi oleh Allah. Kasihilah orang yang ada di bumi, maka kalian akan dikasihi oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi sudah selayaknya jika kita harus saling peduli, ataupun misalnya saling berbagi makanan, saling menolong, saling memberi salam, dan saling menyapa. Semua itu kita lakukan dalam rangka mengasihi sesama manusia, agar Allah juga mengasihi kita. Seperti itu ya anak-anak. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengurangan dan penjumlahan matematika. Kemudian kita juga belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kemudian kita juga belajar tentang perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Semoga dengan pembelajaran pada hari ini, kalian dapat mengerti apa yang Ustazah jelaskan. Kemudian, jangan lupa ditonton lagi video pembelajarannya agar kalian bisa paham. Seperti itu ya anak-anak. Sekian dari Ustazah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.